Wahid Itsnain Tsalatsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight semuanya? Selamat datang lagi di Insight Ramadan. Seperti biasa barengan sama Sahil Mulahela, host ganteng dan rupawan yang selalu siap nemenin teman-teman Insight semuanya dari awal sampai akhir nanti ya. Mau menjelang berbuka puasa ataupun yang masih berpuasa semuanya, insya Allah semuanya dikasih keberkahan, dikasih kesehatan juga. Nah, seperti biasa juga, alhamdulillah hari ini kita masih bisa duduk di sini di podcast Insight, di mana nanti kita akan mengundang narasumber-narasumber yang akan bercerita ataupun bisa kita gali, kita tanya-tanya tentang pelajaran tentang kehidupan gitu kan. Jadi supaya kita nih ada ilmunya. Tapi yang jelas buka mata, buka hati dan juga buka pikiran. Supaya apa? Ilmu bisa masuk tuh kalau kita buka mata, buka hati, buka pikiran ya. Sama jangan lupa juga patuhin protokol kesehatan. Yang pertama adalah pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Pokoknya semuanya dipatuhin supaya kita cepat terhindar dari virus corona. Amin ya robbal alamin ya. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu ustadz yang luar biasa juga, ilmunya Masya Allah juga. Nah, kita akan banyak-banyak ngobrolin tentang apa sih sebenarnya. Kita pengen ngomongin tentang vaksin halal dan juga hukum vaksin saat berpuasa. Saat ini kita kedatangan ada Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum Ustadz. Salam, sehat Bi. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Puasa? Ya puasa dong. Puasa, Alhamdulillah puasa ya Bib ya. Alhamdulillah puasa ya. Tapi puasa nggak? Puasa gitu. Meragukan banget. Kali tadi sarapan. Sarapan tapi sahur. Sahur gitu siap, kan. Siap. Saat kita kan lagi ngomongin masalah vaksin halal. Ya. Terus juga kita pengen ngomongin juga tentang vaksin saat puasa. Karena banyak banget nih orang yang bingung gitu kan. Masih banyak yang bingung hukumnya swab. Masih banyak yang bingung hukumnya vaksin. Betul. Masih ada orang yang ragu juga sama vaksin. Nah ini yang sebenarnya harus kita kupas, kita bahas supaya apa? Supaya orang ini yakin gitu kan. Betul. Karena kita lagi di tengah wabah pandemi. Betul. Pandemi ini global, bukan cuma di Indonesia doang. Betul. Tapi di dunia juga. Nah, sebenarnya tuh saat batal nggak sih kalau misalkan kita vaksin saat kita berpuasa? Karena kan itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Betul. Karena yang kita tahu ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, itu membatalkan katanya. Iya. Cuman kan kita nggak tahu case-nya nih lagi ada apa gitu. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Bang Sahil, yang insya Allah senantiasa dikasih kesehatan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus beraktivitas dengan puasanya. Ya memang di masa pandemi ini vaksin itu sangat diperlukan. Mengingat bahwa vaksin adalah sebuah antibodi untuk menangkal daripada virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan, ketika kita puasa, apakah vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun misalkan kita swab, itu bagaimana, kan begitu pertanyaannya. Di dalam Islam sudah diberikan koridor-koridor, batas-batas, mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak. Nah, vaksin ini adalah salah satu hal yang tidak membatalkan. Gitu. Jadi kita harus teliti dulu nih hukumnya. Vaksin itu tidak membatalkan. Karena di dalam aturan yang dikaitkan dengan fikih tentang batal puasa, yang membatalkan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang 5. Ini kita fikih. Kita harus berbicara hukum. Mana lubang yang 5 itu? 1, mulut. 2, lubang hidung. 3, 4, 5, lubang telinga. Ketika sesuatu ini masuk ke dalam lubang yang ini, dia berupa cairan, bukan yang keras. Kalau yang keras tidak. Misalkan kita akan tenbat atau korek kuping gitu kan, masuk ke dalam kuping kita itu tidak membatalkan karena benda padat. Yang membatalkan itu adalah benda yang cair. Benda yang cair sehingga dia masuk melewati kerongkongan. Kerongkongan lalu sampai kepada batnun atau perut. Nah, ini yang dikatakan batal oleh ulama fikih. Tetapi kalau kita lihat vaksin, bahwa vaksin itu disuntikkan tidak dari lubang yang 5 ini, maka hukumnya tidak membatalkan.